there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munadaroh dengan NIM 61201230199 dari RA5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diberikan oleh Bapak Elan Malianto, Eskom PTI, yaitu mempresentasikan sebuah jurnal mengenai teknologi informasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu? Nah, jadi teknologi informasi itu merupakan istilah umum teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarluaskan informasi lain. A few moments later. Mahasiswa teknik yang menjadi populasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan klaster profesional, random sampling menggunakan tabel nomogram Harry-King dengan tingkat kepercayaan sampai sebesar 96% atau tingkat kesalahan 40%, sehingga hasil sampelnya sebanyak 229 orang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan dokumentasi metode analisis data. Dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase, kemudian dikategorikan berdasarkan prodi. Teknologi, khususnya teknologi komputer, sangat berpotensi untuk memperbaiki performa individu dan organisasi. Karenanya banyak pengambilan keputusan menginvestasikan dana untuk teknologi informasi. Tetapi harus disadari bahwa investasi di bidang teknologi informasi membutuhkan dana yang besar. Roach 1991 dan Starsman 1996 memberikan bukti bahwa investasi di bidang teknologi informasi membutuhkan dana yang besar dan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Inglenson tahun 2000 menyatakan bahwa melalui IT sistem dapat dibangun hubungan komunikasi antara konsumen atau mahasiswa dan pihak manajemen perguruan tinggi. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kecocokan antara dua pelayanan dengan kebutuhan dari penggunaan pelayanan tersebut. Mahendro 2008. Ada metode penelitian. Penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah bentuk pendekatan kuantitatif, yaitu melaksanakan penelitian dengan cara sistematis, terkontrol, dan empiris. Penelitian kuantitatif ini lebih menekankan kepada cara pikir yang lebih positif yang bertitik tolak dari fakta sosial yang ditarik dari relatif objektif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka yang datanya berwujud bilangan atau skor atau nilai peringkat dan frekuensi yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain. Ada juga populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi suatu penelitian juga disebut studi populasi atau studi sensus. Dari pengertian di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari sampel. Ada juga sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik nomogram Harry-King, yaitu suatu cara pengambilan sampel dengan mengukur tingkat kesalahan yang akan terjadi dalam pengambilan sampel. Dan penelitian ini tingkat kesalahan yang diambil oleh penulis adalah dengan tingkat kesalahan sebesar 4%. Metode pengumpulan data. Pengertian sumber data adalah informasi yang memiliki arti bagi penggunaannya. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diambil serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data hasil kuesioner. Nah, kalau data sekunder itu adalah data penunjang
penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk melengkapi penelitian kepustakaan dengan mengamati dan meneliti berbagai buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan teori-teori yang diperlukan agar dapat melengkapi data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa, sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat. Hasil dan pembahasannya itu adalah berdasarkan hasil penelitiannya yang diperoleh melalui pembagian kuesioner. Peneliti mencoba menyajikan hasilnya dengan tabel. Dengan tabel hasil penelitian ini kita dapat mengetahui jumlah jawaban atau hasil dari kuesioner yang telah dibagikan terhadap koresponden. Adapun hasil penelitian kuesioner, peneliti mengelompokkan hasilnya berdasarkan program studi yang di Fakultas Teknik Universitas Majalengka, yang dimana program studi yang adalah Prodi Teknik Mesin, Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknik Manajemen Industri, dan Teknik Informatika. Jadi teknologi itu apa sih? Jadi teknologi itu adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Teknologi juga perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang telah disebar kepada mahasiswa, kemudian dianalisis dengan melakukan perhitungan pada setiap pernyataan, maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pelayanan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernyataan yang mendapatkan nilai setuju dan sangat setuju. Pemanfaat teknologi informasi, dalam hal ini SIMAK yang saat ini dijadikan sebagai pusat pelayanan akademik dan keuangan terhadap mahasiswa, dapat memberikan manfaat yang cukup baik, di mana pengarsipan data akademik dan keuangan mahasiswa disimpan di sebuah database sehingga lebih terorganisir dan keamanan atau backup data pun terjaga. Thank you guys. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.